Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikma Alusna, NIM 208230114, Prodi Tadris Bahasa Indonesia Rombel A. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Keong Mas. Alkisah. Pada zaman dahulu di Jawa Timur, hiduplah seorang raja bernama Kertamata yang memimpin kerajaan indah dan megah Daha. Ia mempunyai dua orang putri yang sangat cantik jelita, yakni Dewi Galuh dan Candrakirana. Di suatu hari, datanglah pangeran tampan bernama Raden Inu Kertapati yang berasal dari kerajaan Kahuripan. Ia ke sana dengan maksud untuk melamar Candrakirana. Tentu saja niat tersebut disambut dengan baik oleh Kertamata, dan putri Candrakirana pun tak menolak lamaran Raden Inu. Mereka pun akhirnya bertunangan. Namun, kebahagiaan itu membuat Dewi Galuh iri hati. Pasalnya, ia juga menyukai Raden Inu. Sehingga ia merasa dirinya lah yang sepatutnya menjadi tunangan Raden Inu. Dari perasaan iri, muncullah perasaan benci. Dewi Galuh pun berencana untuk menyingkirkan Candrakirana dari kerajaan. Ia pun diam-diam menemui seorang penyihir jahat. Dewi Galuh mengatakan kepada penyihir agar Candrakirana dikutuk menjadi sosok yang menjijikan, sehingga Raden Inu tak lagi menyukainya. Sang penyihir pun menyanggupi keinginan Dewi Galuh, dengan catatan Candrakirana harus keluar dari kerajaan terlebih dahulu. Setelah itu, Dewi Galuh pun memfitnah Candrakirana. Di depan sang ayah, ia mengatakan hal-hal buruk tentang saudaranya. Sang raja pun murka dan mengusir Candrakirana dari kerajaan. Candrakirana pun tak tahu harus pergi kemana. Ia hanya berjalan menyusuri hutan. Di tengah perjalanan, gadis cantik itu bertemu dengan seorang penyihir jahat. Tiba-tiba, penyihir jahat itu langsung mengutuk Candrakirana menjadi seekor keong berwarna emas. Lalu, penyihir itu pun langsung membuangnya ke sungai seraya berkata, "Kutukanmu akan hilang bila tunanganmu tetap mencintaimu meskipun kamu berubah menjadi seekor keong." Untungnya, Keong Mas tersangkut pada jala seorang nenek berhati baik yang sedang mencari ikan. Merasa terpukau dengan keindahan keong itu, sang nenek pun membawanya pulang ke rumah. Ia menyimpannya dalam sebuah kendi. Tak hanya itu saja, sang nenek pun juga memberinya makanan. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Sayangnya, tak satu pun ikan yang berhasil ia tangkap. Karena sudah sore hari, sang nenek pun pulang ke rumah dengan tangan dan perut kosong. Sesampainya di rumah, ia terkejut melihat di atas meja makannya telah tersaji makanan-makanan lezat. Tak hanya hari itu saja, setiap hari pun telah ada makanan yang tersaji di atas meja makannya. Nenek pun penasaran siapakah sosok misterius yang selalu menyiapkan makanan untuk dirinya. Karenanya,
sang nenek pun berpura-pura pergi ke sungai. Padahal ia hanya bersembunyi di belakang rumahnya. Ia terus mengintip dan ingin mengetahui siapakah yang setiap hari menyiapkan makanan untuk dirinya. Sang nenek terkejut melihat seekor keong berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik jelita. Gadis itulah yang selalu menyiapkan makanan untuk dirinya. Siapa kamu, Nak? Dari mana asalmu? Bagaimana bisa kamu berubah menjadi seekor keong? Chandrakirana terkejut melihat sang nenek yang tiba-tiba datang. Ia hanya bisa menunduk dan menangis terisak. Tak mengapa, Nak. Aku tak takut padamu. Ceritakan padaku apa yang sesungguhnya terjadi pada dirimu. Chandrakirana pun lalu menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Sang nenek terkejut dan bersedih mendengar cerita dari gadis yang malang ini. Di tempat lain, Raden Inu terus-menerus mencari Chandrakirana. Ia menyusuri hutan dan sungai tapi tak kunjung menemukan wanita yang dicintainya. Saking cintanya, ia berjanji pada diri sendiri takkan kembali ke kerajaan sebelum menemukan Chandrakirana. Mengetahui hal tersebut, penyihir tak tinggal diam. Lalu ia berubah menjadi seekor burung gagak yang dapat berbicara. Raden Inu terkejut melihat burung gagak yang dapat berbicara dan mengetahui tujuannya. Raden Inu menganggap burung tersebut adalah burung yang sangat sakti. Raden Inu juga diberi petunjuk yang salah oleh burung gagak itu. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang kakek tua yang sangat kelelahan. Raden Inu pun menawarkan minum dan makanannya. Sang kakek ternyata mengetahui bila Gagak adalah sosok penyihir jahat. Ia langsung memukulnya dengan tongkat yang dipegangnya. Seketika burung Gagak berubah menjadi asap. Kemudian sang kakek memberitahu arah kemana Raden Inu harus pergi. Dengan sisa tenaganya, Raden Inu pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Chandrakirana. Meski telah mencari berhari-hari, melewati terik matahari dan dinginnya malam, Raden Inu tak menyerah. Sayangnya, bekal yang dibawanya telah habis. Ia pun merasa sangat lapar dan haus. Beruntungnya ada sebuah gubuk tua. Ia memutuskan untuk meminta segelas air di rumah itu. Tak hanya mendapatkan air, tetapi juga Chandrakirana. Sebab rumah yang dikunjunginya adalah rumah nenek tua tempat Chandrakirana tinggal. Raden Inu mendapati Chandrakirana sedang memasak. Air mata kebahagiaannya pun tak terbendungkan. Karena ia bersyukur karena sudah menemukan wanita yang dicintainya.
Candrakirana, benarkah itu dirimu? Raden Inu, benar ini diriku. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Aku sudah berhari-hari mencarimu. Maukah kamu pulang ke kerajaan bersamaku? Candrakirana pun hanya bisa menangis. Ia hanya menundukkan kepala dan tak berani memandangi pangeran. Rasanya aku tak sanggup kembali. Kamu juga tak akan mencintaiku lagi. Lihatlah kakiku. Raden Inu terkejut melihat kaki pujaan hatinya berupa cangkang keong berwarna emas. Candrakirana pun menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Dan ia pun menceritakan ia juga difitnah oleh Dewi Galuh. Mendengar cerita tersebut, Raden Inu pun langsung memeluk Candrakirana. Ia berkata, "Meski kamu berwujud keong, aku akan tetap mencintaimu." Seketika, keong emas pun berubah menjadi seorang gadis manusia. Kutukan dari penyihir telah hilang, diganti oleh cinta tulus sang pangeran. Raden Inu pun membawa Candrakirana pulang ke kerajaan. Untuk membalas kebaikan sang nenek, Candrakirana pun mengajaknya ikut ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Candrakirana pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada sang ayah. Terbongkar sudah kejahatan Dewi Galuh. Atas kejahatannya, Dewi Galuh diberikan hukuman, yakni diusir dari kerajaan. Pada akhirnya, Raden Inu dan Candrakirana pun memutuskan untuk menikah. Mereka pun hidup dengan bahagia. Terima kasih. Itu dia cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.